Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian akan menghampiri setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari takdir yang telah Allah tentukan tersebut. Malaikat Israil akan menjadi malaikat yang mencabut nyawa kita nantinya. Sebelum ajal menjemput, kita akan mengalami sakaratul maut yang sungguh dahsyatnya. Tidak ada manusia yang kuat menahan sakitnya. Namun sahabat beriman, sempat menjadi banyak pertanyaan di benak orang tentang istilah mati suri. Benarkah itu ada? Bagaimana bisa nyawa dicabut hanya untuk sementara? Hal itu merupakan fenomena yang benar-benar langka. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang mati suri ini sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir dan temukan jawaban selengkapnya agar Anda tidak tersesat. Berikut fakta mati suri dari pandangan Islam. Kenapa bisa terjadi? Versi dari Magenta Islam. Dalam tubuh kita terdapat ruh dan jiwa yang menggerakkan semua badan. Jika malaikat Israil sudah mencabut ruh dari dalam tubuh kita ini, maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain kembali kepada pangkuan Sang Kuasa. Kematian merupakan sesuatu yang pasti, tidak ada yang bisa mengetahui kapan datangnya selain Allah Ta'ala. Kita sebagai umat yang beriman hanya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Kematian bukanlah sebuah akhir, tetapi merupakan fase perpindahan di alam kehidupan. Kita akan berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, di mana kita akan hidup kekal di dalam sana. Surga dan neraka sudah menanti kita semua. Jika kita melakukan banyak dosa di dunia, maka pintu neraka akan terbuka lebar untuk kita. Jika kita melakukan banyak dosa di dunia, maka pintu neraka akan terbuka lebar untuk kita juga. Beberapa kejadian langka pun telah terjadi di dunia ini. Salah satunya sahabat beriman adalah mati suri. Hal tersebut tidak bisa dijelaskan dengan akal dan logika para manusia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kepada manusia saat mati suri dan bagaimanakah Islam memandang hal ini? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mati suri dalam pandangan Islam. Kematian yang datang kepada semua manusia merupakan awal dari kehidupan baru di akhirat sana. Hal tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Surga dan neraka sudah menanti kita di alam sana. Dunia hanya tempat sementara untuk menguji keimanan semua umat manusia. Jika keimanan kita rendah, maka neraka akan menjadi tempat siksaan bagi kita. Sedangkan surga sahabat beriman akan menjadi tempat bagi para hambanya yang beriman dan melakukan banyak amalan baik selama hidup. Mati suri menjadi fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Korban yang telah divonis secara medis tidak bernyawa tiba-tiba kembali hidup dan juga sehat. Banyak yang bercerita tentang pengalaman tersebut. Mereka melihat gambaran akhirat seperti neraka yang menakutkan dan surga yang sangat indah hingga membuat takjub. Dalam ajaran Islam sendiri, ruh kita diibaratkan seperti dua benang yang saling terikat pada tubuh kita. Jika salah satu tali tersebut terlepas dari badan, maka akan melayang, bermimpi, atau seperti yang kita rasakan saat tidur. Saat mati, kedua tali tersebut sudah terlepas satu dengan yang lainnya. Namun saat mati suri, tali tersebut masih ada yang terhubung ke badan kita yang membuat ruh tersebut kembali ke jasadnya. Peristiwa mati suri juga dijelaskan dalam Al-Quran yang tertulis. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dari kejadian mati suri kita pun mengetahui kebesaran Allah. Dialah yang maha kuasa mengatur hidup dan mati setiap hambanya.
tidak ada yang bisa menandinginya. Mati suri juga merupakan kesempatan kedua bagi korbannya untuk lebih memperbaiki tingkat keimanan dan ibadah yang dijalaninya agar menambah bekal pahala untuk di akhirat nanti. Mati suri dalam ajaran fikih. Ilmu fikih sahabat beriman merupakan salah satu bidang ilmu yang membahas secara khusus tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu ini menjadi pedoman kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak akan sah ibadah kita jika tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan di dalamnya. Dengan adanya ilmu ini, hidup kita menjadi lebih terarah dan mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang harus dihindari atau dilarang untuk melakukannya. Dalam ilmu fikih sendiri, memberitahu bagaimana tindakan yang dilakukan jika menemui orang yang mati suri. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam dakwahnya. Ditinjau dari segi fikih, kalau ada orang yang terbukti dia mati, maka wajib dimandikan dan disolati. Kalau ternyata dia hidup, ya berarti dia orang yang hidup. Jika mati kembali, maka wajib dimandikan dan disolati lagi. Dari ceramah tadi telah jelas, ilmu fikih mengajarkan tidak memberikan perilaku spesial kepada orang yang mati suri. Jika orang tersebut sudah divonis mati, maka kita perlakukan mereka seperti layaknya orang mati juga. Namun saat dia hidup kembali, maka kita perlakukan seperti orang hidup pada biasanya. Dalam ajaran agama Islam, mati itu hanya sekali. Tidak ada manusia di dunia ini yang mengalami mati secara berkali-kali. Jika terjadi mati suri, maka hal tersebut belum bisa dibilang kematian yang sesungguhnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Tidak ada orang mati dua kali. Jadi, jika orang tersebut sudah mati, maka benarlah mati. Masalah fikih tadi itu hanya menduga saja. Jika dia sudah mati, maka disolati dan lainnya, tetapi dia hidup kembali. Jadi mati sekali sudah. Setelah dia meninggal, dia akan berurusan dengan amalnya saja, dengan malaikat mungkar dan nakir saja. Kalau ternyata dia bangun lagi, berarti dia belum mati. Hal tersebut sahabat beriman sudah menjelaskan bahwa dalam Islam kematian hanya datang satu kali saja. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita umatnya untuk mempersiapkan diri dari datangnya hari tersebut. Mati suri dalam ilmu kedokteran. Sampai saat ini sahabat beriman, pengalaman mati suri masih menjadi misteri bagi beberapa orang karena terkadang sulit diterima oleh akal sehat. Lalu bagaimana misteri mati suri ini jika dilihat dari sisi medis? Dalam ilmu kedokteran, peristiwa mati suri sering disebut dengan pengalaman mendekati kematian. Hal ini bisa terjadi saat detak jantungmu sudah terhenti, namun otak masih berfungsi lalu dalam keadaan yang sangat rendah. Aktivitas yang dilakukan sel-sel yang ada dalam tubuh juga masih berfungsi walau sangat rendah juga. Fase nyenyak dalam tidur bisa mempengaruhi seseorang untuk mati suri. Pada fase ini, otot kita mengalami kelumpuhan sementara yang memungkinkan kita untuk sulit terbangun dari tidur kita nantinya. Sahabat beriman, mati suri merupakan kejadian yang bisa menimpa siapa saja. Namun Allah akan mencabut nyawa kita hanya sekali. Setelah ruh ditarik dari jasad kita, maka tidak akan ada lagi yang bisa menolong. Keluarga dan teman-teman terdekat pun tidak akan ada yang bisa menolongmu. Hanya pahala dari perbuatan baik kita di dunia yang mampu menolong diri ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.